آداب إسلامية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para santriwan, santriwati Ponpes Al Ihsan Baron Bogor? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, insya Allah ya. Sudah sekitar 4 bulan kita nggak berjumpa di pondok. Ya, mudah-mudahan masih ingat nih, kebiasaan di pondok masih diamalkan. Jangan sampai kebiasaan di pondok nggak diamalkan lagi. Sholat tahajudnya, puasa sunnahnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran hadis. Insya Allah untuk pelajaran hadis pada semester ini, Ustadz Hendri yang mengampu. Ya, hadisnya masih memakai hadis Arba'in Nawawi. Nah, sesuai kurikulum, kita semester ini diawali dari hadis ke-15. Misalnya nanti ada yang belum hafal di hadis sebelumnya, ya nanti dikejarkan ya. Dikejarkan secara pribadi, karena kita akan mulai dari hadis ke-15 untuk semester ini. Ya, hadis ke-15 ini terkait dengan adab-adab Islam. Baik, kita mulai pembelajaran hadis pada pagi hari ini. عن أبي هريرة رضي الله. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana barang siapa yu'minu billahi yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir. Ya, luar biasa ya. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ini adalah rukun iman yang disebut yang paling awal ya, dan termasuk yang akhir-akhir. Ya. Pertama kan seorang muslim itu beriman dulu kepada Allah. Begitu ya. Lalu berikutnya yang paling-paling akhir itu adalah beriman kepada hari akhir. Ini kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan perbuatan kita. Jadi seseorang ketika dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, di sana ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah perbuatan kita nanti akan dihisab di hari akhir. Jadi tidak sekedar beriman kepada Allah, ya, memahami keesaan Allah, bertauhid kepada Allah, ya, bertauhid kepada Allah, tetapi nanti dia di yaumil akhir akan dihisab perbuatannya, ucapannya, ya, perkataannya. Jadi, ya, nyambung ya. Karena memang iman itu adalah selain keyakinan kita, ya, berikutnya adalah amal perbuatan kita. Ya, makanya nanti ada amal soleh ya. Amal soleh itu menandakan dia beriman. Karena memang diawali dari pemikirannya yang benar. فليقل خيرا أو ليصمت. Falyakul khairon. Maka hendaklah dia berkata khairon. Yang baik-baik. Ya, berkata yang baik ini ada dua hal ya. Pertama, caranya baik. Yang kedua adalah isinya baik. Ya, sekali lagi, perkataan yang baik-baiknya ada dua hal. Pertama, ada caranya baik. Yang kedua, isinya baik. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan dua hal ini dengan baik. Contoh, ada orang yang ya
istilahnya melakukan perbuatan, misalnya contoh memberikan sedekah pada orang miskin misalnya gitu ya, maka dia melakukannya dengan cara yang baik, ya. Perkataannya juga baik. Contohnya, Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini saya memiliki rezeki. Ya, meskipun tidak banyak, insya Allah rezeki ini bisa untuk dipakai untuk keperluan kebutuhan Bapak dan Ibu. Diberikan dengan baik-baik, ya. Caranya baik-baik, mengatakannya baik-baik. Ada juga orang mengatakan caranya kurang baik. Diserahkannya dengan misalnya, mohon maaf, misalnya diserahkan dengan tidak sopan, apa dilempar, itu tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata baik itu seperti apa? Berkata baik itu ya adalah perkataan-perkataan yang mengandung kebaikan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu contohnya. Kemudian dilanjutkan, fal yakul khairan aw liyasmut. Dia berkata baik atau diam. Ya, tentu diam ini bukan sesuatu hal yang kemudian semuanya terus diam gitu, nggak begitu ya. Maksudnya diam itu adalah kalau kita tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada kemaksiatan diam, tidak. Ya. Kalau ada kemaksiatan ya kita ingatkan, kita berikan peringatan. Gitu. Dengan cara yang baik juga. Kadang orang diingatkan itu nggak mau terang-terangan. Nah, maka kita mengingatkannya dengan ya pribadi gitu. Dinasihati pribadi, DWA secara pribadi. Bisa seperti itu. Yang jelas diamnya ini bukan diam karena melihat kemaksiatan, bukan ya. Ya, tapi diam itu kalau kita tidak mampu berkata baik, maka kita hendaklah diam. Terutama kalau ini perkataan-perkataan yang mubah, yang dibolehkan. Jadi, kalau misalkan yang dibolehkan memang itu boleh, tapi jangan terlalu banyak juga. Hal-hal yang dibolehkan itu kadang-kadang bisa juga nanti menyakiti orang lain. Begitu ya. Mudah-mudahan insyaallah dipahami. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Maka Rasulullah SAW mengulangi lagi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini Rasulullah mengingatkan kembali. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi keimanan kita nanti akan diuji dengan perbuatan kita nanti, karena perbuatan kita akan dihisab di hari akhir, di yaumil akhir. Itu. Karena di sini ada konsekuensi keperbuatan. Apa perbuatannya? Kita lihat. فليكرم جاره. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, gitu ya. Karena di situ nanti akan adalah perbuatan. Yang perbuatan itu akan dihisab di yaumil akhir. Nah, seperti apa tetangga itu? Tetangga itu memang berbeda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan 10 rumah, ada yang mengatakan yang terdengar azan di masjid sekitar rumah itu adalah tetangga kita, gitu ya. Beberapa pendapat demikian, tapi pendapat yang terkuat adalah secara ya, tetangga yang dekat secara ya, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan 10 rumah atau berapa rumah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kenapa tetangga? Yang pertama ya memang tetangga itulah yang mengetahui kondisi kita sehari-hari. Gitu ya. Salah satu ibrohnya ya, ini hanya ibroh. Mereka adalah yang mengetahui kondisi kita sehari-hari. Kalau misalnya kita punya makanan, ya tetangga itu tahu kita punya makanan. Kalau misalnya tetangga itu lagi kesulitan, ya yang paling tahu ya tetangga yang paling dekatnya. Satu rumahnya, depan rumahnya, itu adalah yang tahu bahwa tetangga tadi ada kesulitan. Ya, masalah apa, ekonomi, masalah yang lain-lain. Tetangga. Dan kalau misalkan kita juga memiliki kesulitan, maka tetangga kita lah yang menolong kita. Sama ya? Jadi kalau misalkan kita mengetahui tetangga kita punya kesulitan, kita menolong mereka, kita memudahkan urusan mereka. Demikian juga ketika kita mendapat kesulitan atau ada kesulitan, maka biasanya tetangga juga yang akan menolong kita. Memudahkan urusan kita. Ya. Kalau saudara kita kan ya jauh biasanya kan, di luar kota misalnya, atau di luar kecamatan, di luar desa. Tapi kalau tetangga kita langsung ketemu sama kita. Kalau sakit sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan yang sangat cepat, ya tetangga kita yang akan menolong kita.
Nah, salah satu hikmahnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر Maka ditutup yang terakhir tadi, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sekali lagi ini ada konsekuensi ya. Beriman yang paling pertama tadi, hari kiamat itu berarti konsekuensi perbuatan kita. Maka falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Seperti apa? Ya kalau ada tamu, kita berikan yang terbaik. Ya. Kita lihat atsar para sahabat gitu ya. Atau bahkan Rasulullah sendiri gitu ya, ketika ada tamu, meskipun di rumahnya mungkin tidak ada sesuatu apapun, ya Rasulullah berusaha yang terbaik saja diberikan. Ya, demikian juga para sahabat, kisah-kisah para sahabat. Mereka memuliakan tamunya, ya. Dan kita sebagai seorang muslim kalau ada ada tamu yang mau menginap, ya insya Allah disunahkan untuk menerima mereka selama 3 hari. Gitu ya. Menginap gitu ya selama 3 hari. Karena bisa jadi kan tamu itu karena tamu itu ya ini salah satu ibrahnya juga, karena tamu itu adalah bisa jadi musyafir gitu ya. Ya, apalagi kalau tamu tadi adalah mungkin saudara kita gitu ya. Maka di situ ada keutamaan yang lain ya, keutamaan memuliakan saudara kita gitu. Nah, kadang-kadang tamu itu adalah orang-orang jauh, teman kita jauh gitu ya, datang ke tempat kita. Nah, kita muliakan mereka. Kita jamu mereka dengan kalau bisa yang terbaik. Ya, demikian. فليكرم ضيفه. Nah, rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insyaallah demikian pembahasan hadis pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata-kata, mohon maaf. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah dan keburukan adalah dari ustadz yang manusia biasa yang memiliki banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آداب